Ketika melihat keadaan pasca perang di episode lalu, gue kira cerita akan melanjutkan menuju perang melawan elit suci lagi. Tapi ternyata perang dimulai dilanjutkan kepada kekaisaran dengan kembali melihat Siloa untuk cerita bagian perebutan tata kekaisaran di antara 4 saudara ini. Dari pangeran pertama hingga putri pertama yaitu Loa dengan 2 pangeran lain. Dimana cerita di sini bisa melihat betapa mengerikannya politik dalam kerajaan, dimana ada yang muka 2 dan liciknya rencana di antara pangeran dan putri kekaisaran. Selamat datang di pembahasan anime dan sekarang gue akan membahas anime Tensei Ouji no Okaji Koka Seisejutsu episode ke-8. Di episode ke-8 di sini bisa terlihat cerita berfokus pada adik perempuan si Wayne yang bernama Falanya yang memang ditugaskan untuk menghadiri pesta undangan alias konferensi kekaisaran sebagai tamu kehormatan sekaligus juga sebagai batu loncatan untuk Falanya dalam mendapatkan pengalaman bertemu dengan orang-orang yang ada di luar kerajaannya sendiri. Sekaligus langsung bisa melihat orang-orang licik maksudnya ya, apalagi melihat politik kerajaan yang cukup mengerikan. Di cerita awal menceritakan mengenai Putri Loa yang sedang bertemu dengan wali kota Cosimo dengan tujuan untuk menanyakan rencana pertemuan antara putra dan putri mahkota untuk membahas mengenai hak tata kekaisaran, di mana hal ini menjadi acara yang cukup sensitif bagi kekaisaran. Di mana pertemuan ini, jika tidak diatur secara benar-benar, akan timbul peperangan di antara faksi yang hadir dalam undangan itu. Ditambah di sini sepertinya mereka sengaja ke sebuah kota yang tidak diatur oleh bangsawan, melainkan sebuah kota yang diketuai oleh para pedagang yang hanya rakyat biasa. Jadi bisa dilihat keamanan dan situasi netral yang ada di sini. Jadi para bangsawan di faksi masing-masing pangeran dan putri itu tidak bisa seenak jidatnya aja untuk bertingkah. Maksudnya begitu ya. Ditambah setelah membicarakan mengenai keadaan tamu undangan, Putri Loa kedatangan tamu dari Narta, di mana di sini si Loa dengan sengaja untuk menemui tamu secara langsung untuk melihat muka si Wayne yang kelihatan tidak senang dengan undangannya. Namun di sini yang datang itu ternyata bukan si Wayne, melainkan adiknya yang memang diutus oleh Wayne karena kesalahpahaman di antara mereka. Si Wayne yang memang ngirim Falanya datang ke undangan itu juga malah khawatir sendiri ya dengan keputusannya, karena memang dalam kepergian Falanya itu dikarenakan sebuah kesalahpahaman dalam rapat bersama yang diadakan oleh Wayne dengan bawahannya. Dimana di sini ada membicarakan mengenai undangan yang dikirim oleh kekaisaran untuk Natra dalam menghadiri pesta rekonsiliasi antar kekaisaran Earthworld dengan kota Melstar yang menjadi kedok doang nih untuk konferensi rapat antara calon raja dan ratu kekaisaran, di mana Natra juga diundang untuk menghadiri pestanya. Namun dikarenakan Wayne harus tinggal untuk membersihkan laporan-laporan pasca perang dahulu, makanya Wayne tidak bisa pergi dan berencana untuk menolak undangannya. Yang dimana dalam pikirannya itu dia ada mikir akhirnya dia bisa menghabiskan waktu bersama adiknya setelah sekian lama. Namun si Wayne malah memberikan tanda anggukan kepala ke Falanya dengan harapan dia bisa bersama dengan adiknya lagi. Namun hal itu disalahartikan oleh Falanya dengan mengira kalau Wayne ada mau menyuruhnya untuk bangkit dan menyalonkan diri untuk menghadiri undangan pesta tersebut. Dimana hal itu membuat Wayne dengan bawahannya kaget sekaligus shock gitu ya. Makanya akibat salah paham ini, si Falanya jadinya yang hadir ke dalam pesta itu. Setelahnya, baru deh kita bisa melihat Falanya dengan Ninim dalam perjalanan ke pesta, di mana si Ninim ada memberikan sebuah briefing atau informasi kepada Falanya mengenai Putri Loemina yang sudah berhasil untuk menggagalkan perang saudara sekarang ini, sudah berhasil untuk membentuk faksinya sendiri, dan sudah dianggap sebagai orang baik di antara pangeran, dan seharusnya sudah bisa meminta hak warisnya untuk menaiki tahta, namun tidak diambil oleh sang putri, karena dia memiliki rencana lain mengenai hal itu, dan juga pastinya jika dia mengambil hak tahta tersebut akan terjadi kekalutan, yang artinya kekacauan di dalam kerajaan dengan tidak seimbangnya kekuatan di antara pangeran dan putri. Oleh karena itu, si putri akhirnya membuat sebuah faksi patriotik yang berisikan bangsawan yang memang peduli dengan kekaisaran, di mana hal itu menambah nilai lebih untuk status Loa sebagai orang yang baik. Jadi nantinya jika ada orang yang membahayakan Loa, pasti akan dianggap sebagai orang jahat oleh masyarakat dan bangsawan lain. Oleh karena itu, status Loa sekarang ini sudah kokoh seharusnya ya, karena rencananya semua sudah berhasil, dan langsung si Falanya pun mengerti kalau si Loa itu orang yang licik juga kan, karena memang semua rencana yang sudah dijalankan itu kan semuanya akan menguntungkan si Loa juga ujung-ujungnya. Setelahnya masuk ke dalam cerita mengenai pesta yang sedang diadakan, di mana Falanya itu menarik perhatian orang karena orang-orang itu baru saja bertemu dengan dirinya. Dan juga memang kan Falanya sendiri baru saja menghadiri pesta bangsawan kan. Berbeda dengan si Wayne, di mana di sini di awal-awal saja Falanya sudah langsung ditarik oleh Loa ke dalam rencananya, di mana rencananya Falanya memang mau dimanfaatkan sebagai perantara agar terlihat kerajaan Narta mendukung faksi si Loa. Ditambah si Falanya juga baru saja masuk langsung dianterin menuju 3 pangeran yang dikenalkan
dilakukan oleh Shillowa. Di sini kita bisa melihat perkenalan 3 pangeran ini penuh dengan background yang cukup aneh dan ngeselin. Terutama yaitu adalah pangeran pertama yang memang memiliki sifat yang paling busuk di antara yang lainnya, yang memang terlihat bermain secara aman. Di sini dia memiliki sifat yang paling jelek karena sudah merasa tinggi akibat statusnya sebagai putra mahkota pertama. Apalagi sudah kelihatan dari raut wajahnya yang merasa terhina karena Narta mengirimkan gadis kecil untuk datang ke pesta. Yang cukup bodoh gitu ya pemikirannya, bukan membangun pertemanan malah membangun permusuhan. Ketika selesai bercengkrama dengan para pangeran di sini, kita bisa melihat kalau keadaan sudah tenang dan masuk ke dalam bagian percakapan antara Ninim dengan Lowa mengenai tawaran Lowa untuk membuat Narta mendukung faksi Lowa 3 kaisaran melalui Shivalanya. Namun si Wayne yang sudah tahu akan hal itu langsung menjawab lewat Ninim dan menolak tawarannya karena cukup menyusahkan. Ditambah setelah itu baru deh kita bisa melihat inti dari cerita mengenai Valanya di episode ini, dimana dia sudah berjalan-jalan di kota dan melihat perkembangan kota itu seperti apa. Ditambah dia juga ada melihat keadaan mengenai rapat yang diadakan oleh pedagang yang mengatur kota itu, dan hal itu menjadi sebuah pembelajaran penting untuk Valanya. Jadi di sini akhirnya Valanya mulai mengerti itu mengenai pentingnya mengatur kota dan cara untuk melihat ekspresi orang itu seperti apa di dunia. Jika dilihat lagi, si Valanya ini cukup pinter ya, sama seperti si Wayne. Baru deh ya, setelah melihat adegan yang cukup adem, kita langsung bisa tahu jelas pasti ada aja ya biang masalahnya. Dan ternyata bener ya, si biang masalahnya ada di si pangeran pertama. Ya, dengan sifat busuknya itu, mau membalas si Wayne dengan rasa penghinaan yang dialaminya. Padahal, dia doang tuh yang merasa terhina, tapi nyalainnya ke orang. Tidak sopan ya ini orang. Jadi makanya di sini dia ada berencana-rencana yang cukup jahat ya, dengan membuat sebuah rencana di mana dia menghampiri putri Valanya yang untungnya ada Shillowa bersama mereka saat itu, dan si pangeran ada meminta untuk menikahi si Valanya dengan rencana yang cukup mengerikan gitu ya. Karena jika dia sudah menikahi si Valanya, dia bisa menyiksa sesuka hatinya ke si Valanya dengan bentuk balas dendam ke si Wayne. Ini orang minta dihabisin gitu ya, minta dibunuh gitu. Otaknya udah kagak beres gitu loh. Dan gue yakin juga faksi orang ini isinya tuh bangsawan kotor semua itu. Nggak ada yang benernya. Ya yang lain juga pasti ada yang kotor, tapi nggak sekotor orang ini harusnya ya. Tapi untung aja nih ya, ketika dipaksa untuk menikahi si pangeran pertama ini, si Valanya langsung saja menjawab dengan mental yang cukup kuat dengan menjawab dia akan melaporkan hal ini ke kerajaan dulu dan baru menjawab permintaan si pangeran. Karena ini bukan masalah biasa, namun masalah satu kerajaan. Ini si Valanya pinter ya, menolak dengan halus. Karena memang bener kan, di kerajaan Narta sendiri, untuk menikahi seseorang itu kan, apalagi kelas bangsawan, harus secara formal dan nggak main-main kayak gitu. Makanya, jawabannya cukup pintar dari Valanya ini. Ditambah lagi dengan kedatangan dadakan dari si Wayne ketika sedang mendengar adiknya menolak secara halus dari permintaan si pangeran, dimana gue udah ada menduga pasti si Wayne akan datang. Gak mungkin dong dia nggak tahu respon apa yang akan terjadi di undangan itu, karena si Wayne kan udah pasti memikirkan 2-3 langkah ke depan dari yang lain. Makanya dia yang tiba-tiba datang itu nggak bikin kaget ya, tapi malah bikin lega gitu, bisa ngebantu si Valanya dari bahaya yang sedang dihadapi. Gue sempat mikir datang apa kagak ini si Wayne, tapi untungnya datang gitu ini orangnya. Jadi lega hati ini. Dan jadi penasaran lagi untuk respon si pangeran jahat satu ini abis kena telak sama si Wayne di episode selanjutnya. Mungkin akan terjadi perang antar faksi dengan kerajaan Narta, atau mungkin si Lowa dengan 2 pangeran lain berencana untuk menjatuhkan si pangeran pertama. Mungkin kayak gitu ya. Jadi bikin penasaran jadinya ya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensei Ouji no Okaji Goukasei Jujutsu episode ke-8. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.